Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Menurut UAT tahun 1990 adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sedangkan definisi online adalah menggunakan fasilitas jaringan internet yang terhubung dengan jutaan pengguna untuk melakukan interaksi dengan pengguna yang berada di luar jaringan kita. Selanjutnya yaitu definisi retail. Menurut Kotler tahun 2006 di bukunya nomor 247, retail adalah penjualan eceran meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan dan sifatnya pribadi. Sedangkan retail online yang biasa disebut dengan e-retailing atau e-retailing merupakan kegiatan retail yang dilakukan secara online melalui internet. Menurut Levy dan Waits tahun 2001, electronic retail adalah format retail yang dimana mengecer dan konsumennya berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan elektronik secara interaktif. Sedangkan menurut Efren Turban tahun 2006, penjelasan yang lebih singkat dibandingkan dengan Levy dan Waits, yaitu electronic retail adalah retail yang dilakukan melalui internet. Selanjutnya yaitu studi kasus. Saat ini dunia perdagangan tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan jasa dan barang dengan cepat sesuai dengan permintaan konsumen. Transaksi melalui internet ini lebih dikenal dengan nama e-retail yang menghubungkan antara produsen dengan produsen dengan konsumen, konsumen dengan produsen, konsumen dengan konsumen. Pengguna internet yang terus bertambah di Indonesia membuat e-retail semakin dibutuhkan untuk perusahaan untuk terus mengembangkan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya yaitu bagaimana hubungan internet marketing dan e-retail. Hubungan antara internet marketing dan e-retail. Internet adalah sekumpulan server atau komputer yang saling terhubung dengan jaringan antar satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berhubungan dan berbagi informasi. Dengan internet ini, kita dapat memanfaatkan sebagai media komunikasi dan sebagai media sharing data. E-retail atau electronic retail bisa dikatakan sebuah perdagangan melalui media elektronik di internet secara online, di mana ada sisi penjual dan pembeli, tetapi tidak bertemu secara tatap muka, namun melalui media elektronik atau internet sebagai penghubung dan media komunikasi. Oke, selanjutnya di sini adalah internet marketing sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pelanggan pada bisnis retail online atau e-retail. Nah, pada bahasan ini di era yang mungkin serba digital sekarang ini, pemasaran menggunakan internet marketing menjadi metode yang baru dan sangat berperan penting dalam memasarkan suatu bisnis, terutama bisnis seperti jual beli online atau online shop. Kemudian internet marketing dapat membangun dan meningkatkan serta mempertahankan reputasi suatu bisnis secara online pada semua platform digital. Nah, dengan demikian, dengan mudahnya akses internet saat ini, jumlah pengguna internet pun semakin meningkat setiap harinya. Orang-orang tentunya lebih sering menghabiskan waktu di internet. Kegiatan berbelanja juga saat ini lebih banyak dilakukan secara online. Ini berarti pemasaran offline tidak lagi se-efektif dulu. Kemudian internet marketing juga membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain itu juga dapat menjangkau lebih banyak audiens. Digital marketing juga lebih hemat biaya, kemudian juga terukur. Nah, dengan adanya internet marketing ini, maka para penggiat usaha bisa lebih kreatif dan mampu bertahan terhadap perubahan. Misal saja pandemi
COVID-19 membawa dampak yang begitu besar bagi perkembangan pelaku usaha dan generasi muda yang memulai bisnis, yang mana harus mencari strategi tepat agar tetap bertahan. Salah satu strategi di masa pandemi ini tentunya adalah internet marketing yang memungkinkan pelaku usaha dan bisnis dapat memasarkan produknya tanpa terkendali kebijakan selama pandemi. Setelah kita mengetahui tentang apa itu marketing retail, internet marketing dan lain-lainnya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan strategi internet marketing yang efektif untuk retail dalam bisnis retail yang baik. Yang pertama ialah memanfaatkan media sosial. Kita tahu bahwa media sosial merupakan salah satu tujuan banyak orang, yang dimana media sosial ini sering digunakan oleh masyarakat untuk berbelanja dan berkomunikasi dengan banyak orang. Hal ini bisa menjadi salah satu momentum bagi para pebisnis mempromosikan produknya melalui media sosial. Hal ini bisa membuat produk tersebut laris manis di pasaran. Selanjutnya yang kedua adalah menjalin interaksi dengan pelanggan. Hal yang paling penting adalah berinteraksi dengan baik kepada pelanggan. Agar apa? Agar pelanggan bisa memberikan komplainnya, entah itu nilai atau ya banyak lain, supaya kita dapat mengembangkan bisnis kita dengan baik melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pelanggan. Salah satu hal penting yaitu interaksi agar pelanggan yang kita targetkan bisa puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga adalah membuat toko online. Banyak yang tidak tahu bahwa dengan membuat toko online dan katalog online, calon konsumen akan lebih mudah mencari informasi sebelum membeli. Hal ini dapat membantu para pebisnis untuk mencari rating sehingga mereka bisa dikenal oleh banyak orang. Dengan penggunaan toko online ini, kita tidak perlu lagi membeli tanah atau toko-toko di jalan sana untuk memasarkan produk yang kita jual. Yang keempat, melakukan promosi melalui marketplace. Promosi melalui marketplace bisa dibilang lebih simpel, hanya perlu mengupload tanpa melakukan coding yang rumit. Dengan menggunakan marketplace ini, seseorang bisa memasarkan produknya dengan lebih efisien dan efektif, karena melalui pemasaran secara tradisional membuat kita lebih kesulitan. Bekerja sama dengan e-commerce. Pentingnya kolaborasi dengan beberapa situs membuat bisnis kita bisa berkembang dengan baik. Salah satunya seperti marketplace. Perkembangan e-commerce terbilang cukup pesat dan signifikan di Indonesia, mulai dari e-commerce yang membantu menyediakan lapak online berjualan sampai yang terkait dengan sektor transportasi. Tentu sudah sering melihat beberapa perusahaan ojek online yang turut bekerjasama dengan beberapa bisnis retail. Proses kerjasama ini akan menguntungkan masing-masing pihak, baik pebisnis retail maupun e-commerce tersebut. Hal ini dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama jika bisnis yang kita bangun bergerak di bidang kuliner. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Cukup sekian apa yang kita sampaikan untuk di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.